Mari sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ibadah ini Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Mari semua sama-sama katakan amin. Yes. Shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Shout it out, shout it out. God is
Oh, we will shout it out, shout it out. Silakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Hari ini kami datang Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Sebab Engkau Allah berserta dengan kami Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Oh, I need your presence, Lord. I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart as I worship you. I worship you, Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart, responding to your love. Responding to your love. Mari dengan imanmu katakan, I cast my feet, surrender and surrender all to you. Lord, here I worship you. Oh, how I need you, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow it into my heart as I worship you. Mari sambil angkat kedua tanganmu katakan, let this be a cry from my heart.
worship from my heart. Katakan I surrender, Lord. I surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Mari katakan dengan imanmu. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. I surrender, Lord. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Jesus, let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender, Lord. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Say how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship you, Lord. Mari aku mau undang teman-teman untuk lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Engkau yang jamah setiap kami hari ini, Tuhan. Roh-Mu memulihkan setiap kami, Tuhan. Mari bangun imanmu. Jesus, Jesus, Jesus. Syaralabaya nalalabaya nalabo. Spirit, fill your
setiap hadiah luka. Yes Jesus. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down on us. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Yes, memenuhi setiap ruangan kami Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Tuhan. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down on us.
di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas hari ini Tuhan, kalau kami boleh bangun Tuhan dengan sehat sedia kala Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun, semuanya karena kasih karunia Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan, bersyukur kalau kami boleh masih boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini semuanya menjadi dupa yang sangat harum bagi nama Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami juga mau berdoa Tuhan. Sebentar lagi kami mau sharing Tuhan, mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu saja, bukan yang lain Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan, sharing yang disampaikan bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan, bertumbuh Tuhan dan berbuah banyak Tuhan. Dan biarlah buah-buahnya itu Tuhan bisa kami bagikan Tuhan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami kalau kami ada salah secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan hidup kami juga ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, nama aku Ralitza Berliana, aku dari Youth of Integrity Alam Sutra. Nah, hari ini aku mau sharing aja dan membahas mengenai Best Friend Forever. Best Friend Forever biasanya kalau disingkat adalah BFF ya. Nah, sebelum masuk ke BFF-nya, aku mau kayak bagiin dulu kayak riset. Aku sebelum itu search tentang research gitu. Dan seperti yang teman-teman tahu, kita itu kan hidup di era dimana komunikasi itu udah sangat-sangat dipermudah ya. Udah gak kayak dulu lagi yang mungkin sangat sulit untuk berkomunikasi. Tapi di era teknologi yang sangat-sangat berkembang, dimana media sosial itu benar-benar ada di mana-mana gitu. Maksudnya media sosial itu udah banyak banget, seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain lah ya. Tapi seiring dengan adanya teknologi yang semakin canggih, media sosial yang semakin banyak, anehnya makin banyak pula yang merasa dirinya itu kesepian. Nah, ini ada riset yang dilakukan. Aku ada riset itu, katanya itu sekitar 20.100 orang menjadi responden dan diajukan 20 pertanyaan soal kesepian. Hasilnya itu adalah 44% responden kerap merasa tidak memiliki siapapun dan gak tahu harus kemana dia untuk bercerita mengenai masalahnya mereka. Dan fakta menarik lainnya itu adalah lebih dari 48% itu adalah milenial dan generasi Z yang sangat-sangat aktif di dunia maya, maksudnya sangat aktif di dunia digital, yang paling merasa kesepian. Kesepian ini tuh nggak boleh dianggap sepele karena dampaknya itu memang sangat banyak. Salah satunya itu kan biasanya mereka itu depresi karena kan kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi ya, sehingga bisa yang lebih parah mungkin berujung ada yang meninggal karena sakit, ada juga yang mungkin karena hal lain gitu ya. Oke, nah remaja itu beresiko mengalami kesepiannya itu tinggi walaupun sudah punya banyak teman. Sebab apabila kebutuhan sosial belum terpenuhi, mereka itu ya merasa pasti tidak tercukupi ya. Kayak merasa kok masih kayak hampa gitu, maksudnya kosong gitu. Kok nggak ada yang kayak buat curhat gitu, merasa kesepian gitu sendirian. Itu kadang-kadang juga alasannya bisa terjadi karena ketika kita para remaja nih, para teens dan youth itu mengalami sebuah masalah, ada sebuah problem gitu, kita respons yang pertama kali kita pikirkan itu adalah aduh nggak ada yang perlu tahu deh, kita harus rahasiain ini gitu, benar-benar nggak ada yang boleh tahu, nobody needs to know gitu. Dan akhirnya kita jadinya bertarung secara sendirian, kita bertarung sendirian aja gitu ya, jadi dan akhirnya menumpuk juga di dalam hati gitu. Tapi yang harus teman-teman ingat itu, kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tuh diciptakan tidak untuk sendirian. Kita umpamain ya, seorang petarung MMA, itu ketika mereka bertarung, ada yang
mungkin luka-luka gitu. Terus kan ketika bell time out itu berbunyi, mereka balik ke spotnya mereka masing-masing yang awalnya gitu. Mereka duduk dan orang-orang tuh support, ada yang support dia, bukan supporter ya, tapi orang-orang yang dekat dengan dia tuh support dia, ada yang mijitin dari belakang. Ada juga yang misalnya luka gitu, dilihat, diobatin. Ada juga yang memberikan nasihat untuk pertarungan selanjutnya harus ngapain sih. Jadi memberikan nasihat strategi-strategi yang harus dilakukan. Nah, ini kan hanya perumpamaan. Aku harap kalian juga sebenarnya mempunyai support-support seperti MMA ini. Jadi supportnya itu dalam bentuk BFF kita, dalam bentuk sahabat kita, dalam bentuk friendship kita yang kita temuin itu. Jadi dimana ketika kita terluka, dimana ketika kita terjatuh, dimana ketika kita perlu support dan encouragement, kita bisa menemukan itu di sahabat-sahabat kita bisa menemukan itu di BFF kita, dan bisa menemukan itu di friendship kita. Karena ya seperti tadi dibilang itu, kita itu hidup nggak sendirian, kita itu manusia sosial kan, dan kita tidak untuk bertarung sendiri gitu. Dan ada di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ini bilang daripada seorang diri itu berdua lebih baik gitu. Jadi ya lebih baik lagi ya multiple lagi gitu ya, maksudnya kayak lebih banyak lagi. Tapi dibilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi ketika kita terjatuh, ketika kita terpuruk, ada masalah, itu ada seseorang yang bisa mengangkat kita, ada seseorang yang bisa mengencourage kita ketika kita lagi down-downnya gitu. Nah, jadi di Healthy BFF, jadi yang aku mau bahas itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan apa itu Healthy BFF. Jadi Healthy BFF itu adalah yang pertama itu harus berdasarkan kasih. Jadi komponennya itu harus berdasarkan kasih. Di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memberikan kasih, itu bukan sahabat dong ya, musuh kan. Makanya kalau misalnya kita mempunyai sahabat, itu kita harus menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu itu tuh bukan hanya satu waktu doang dong berarti. Setiap waktu itu ada ketika saat susah, ketika saat senang, bahkan ketika saat kita sendirian gitu ya. Itu semua ada pasti, seorang sahabat itu harus ada. Yang kedua, Healthy BFF itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi ini ada di 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 16. Ini menceritakan tentang Daud dan Yonatan, persahabatannya mereka. Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Dan Raja Saul itu ini lagi keluar, lagi memburu Daud untuk membunuh Daud gitu ya, mencabut nyawanya. Di 1 Samuel 23 ayat 15 ini dikatakan Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, ayat 16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa itu. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Jadi si Yonatan, yaitu sahabat BFF-nya si Daud ini, dia itu menguatkan kepercayaannya dia kepada Allah, menguatkan imannya dia kepada Allah. Jadi otomatis kalau dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, itu pasti dia mendekatkan Daud kepada Allahnya lagi. Jadi mengingatkan juga gitu supaya dia nggak kendor gitu kan. Karena di ayat-ayat selanjutnya itu kayak
dibilang si Yonatan itu kayak janganlah takut gitu karena Allah beserta kamu. Jadi mereka itu benar-benar sahabat yang BFF yang patut dicontoh gitu, karena mereka saling mensupport. Yonatan itu mensupport walaupun dia anaknya Saul gitu ya, dia mensupport si Daud ini dengan menguatkan dia dan mendekatkan dia kepada Tuhan supaya dia tetap percaya sama Tuhan. Yang ketiga, healthy BFF itu saling membangun. Mereka pasti saling membangun kalau healthy BFF ya. Karena di Amsal 27 ayat 17 juga ada bilang, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Ini bisa berlaku di komunitas, bisa juga berlaku di pertemanan kita, di friendship kita ya. Jadi di pertemanan kita itu juga harus ada yang seperti ini gitu, yang membangun gitu. Jadi yang saling mendorong, saling membangun ketika kita lagi susah, saling mendoakan dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan menajamkan besi gitu. Kita ambilkan contoh, yaitu contohnya tokoh Alkitab lagi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka ada di masalah gitu ya, ada masalah, mereka lagi di bawah-bawahnya gitu, mereka saling support. Ketika Raja Nebukadnezar mau mencabut nyawa para orang-orang yang pintar, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu, Daniel itu ngomong ke Sadrak, Mesak, Abednego sebelum dia mau menghadap kepada raja, kuatkan hatimu, minta ke Tuhan gitu. Jadi kayak minta support si Sadrak, Mesak, Abednego ini, minta didoakan supaya mereka semua tuh dikuatkan sama Tuhan gitu. Jadi wow sih kalau aku bilang, si Daniel ini meminta temannya itu, BFF-nya itu untuk mensupport mereka, sahabatnya dia untuk mensupport dia, mensupport mereka semua gitu, supaya saling kuat gitu. Dan ketika Sadrak, Mesak, Abednego juga di Daniel 3 itu dia mau dilemparkan ke dalam api, sebelumnya itu karena mereka menolak untuk memuja Allah lain selain Allahnya mereka sama-sama mengatakan tidak kepada Raja Nebukadnezar. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi mereka itu selalu bareng-bareng kan. Mereka itu saling menajamkan satu sama lain. Jadi mereka tuh sehingga mereka tetap setia. Mereka saling mendoakan. Mereka tetap setia sama Tuhan, ngomong tidak kepada yang salah. Jadi mereka juga akhirnya diberkati juga sama Tuhan gitu, ditolong sama Tuhan kan. Dan yang keempat, poin terakhir itu adalah healthy BFF itu menegur kita ketika ada yang salah, ketika kita berbuat salah. Amsal 27 ayat 6 itu, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Memukul itu bukan maksudnya ya nggak yang dipukul secara fisik juga ya, tapi maksud dari ini adalah kayak menegur dengan maksud baik. Jadi kalau ada yang salah dipukul gitu, kalau ada yang salah ditegur gitu. Ini nggak benar gitu. Kenapa? Karena dia pasti kan seorang sahabat itu saling mengasihi. Seperti yang tadi, yang poin pertama itu harus didasari oleh kasih kan seorang sahabat. Nah, BFF yang saling mengasihi itu pasti rindu melihat sahabatnya sendiri atau BFF-nya sendiri yang dia sayangin, yang dia kasih itu hidup dalam kebenaran, nggak hidup dalam yang salah gitu, jalan yang mungkin salah gitu, yang tidak baik gitu. Jadi kita pasti nih, kalau misalnya kita sayang sama orang, kita pasti maunya dia yang terbaik dong. Makanya ini dibilang seorang kawan memukul dengan maksud yang baik. Jadi teman-teman, untuk adanya BFF yang healthy ini atau yang sehat ini, kita itu perlu memperhatikan juga di mana kita bergaul. Apakah kita sudah bergaul di tempat yang benar? Apakah kita sudah bergaul di pergaulan yang membangun kita? Atau justru kita malah bergaul dengan orang-orang yang malah menjatuhkan kita, mengintimidasi kita, atau malah merusak kebiasaan-kebiasaan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan, menjauhkan kita dari keluarga.
atau menjauhkan kita dari yang hal-hal yang baik gitu. Kita introspeksi sendiri, kita pikirin juga gitu, udah membangun belum sih pergaulan kita gitu. Karena di Alkitab sendiri sudah diingatkan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Karena kalau kita lama-lama di suatu pergaulan, otomatis, apalagi banyak ya, otomatis itu kita yang minoritas itu bisa jadi terikut sama yang mayoritas. Kadang-kadang seperti itu. Bukan kadang-kadang sih, sebenarnya lebih sering seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, aku harap kita itu semua punya sosok BFF yang sangat sehat, yang bisa mensupport kita, membangun kita. Karena contoh realitanya, aku sendiri punya teman, kita tidak seiman. Ini BFF aku tidak seiman sama aku. Tapi dia itu mendekatkan diri aku tuh kepada Tuhan loh. Padahal tidak seiman ya. Ketika aku curhat ke dia, ketika aku mungkin agak ngeluh-ngeluh soal kehidupan ke dia gitu, dia itu meresponinya dengan baik. Itu yang kita bisa tahu nih, relationship kita atau friendship kita, teman sahabat kita itu udah healthy atau belum, itu kita lihat dari responnya dia gitu. Respon teman aku kalau aku curhat gitu, dia ngomong kayak gini, ya udah Ca, kamu doa aja ke Tuhan gitu, pasti dia berikan yang terbaik kok gitu. Siapa tahu dia ada rencana di balik semua itu. Dia ngomong gitu loh. Terus kayak misalnya lu gitu, udah bersyukur Ca, pasti ada rencana sama Tuhan. Dia selalu ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya aku juga kayak iya ya. Dan aku ngerasa emang terbangun gitu. Oh iya, aku mempunyai teman aku yang sangat sehat gitu. Mulut aku sangat membangun aku gitu. Dan malah mendekatkan diri aku kepada Tuhan, padahal tidak seiman gitu. Jadi kita harus pikirin juga gitu, kita sudah benar belum responnya mereka gitu, udah healthy belum gitu. Nah, itu kan contoh dan poin-poin BFF yang manusia ya. Karena kita emang makhluk sosial, jadi BFF kita yang ini tuh semua contohnya adalah yang manusia. Tapi kita juga jangan lupa kalau Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan kita suatu pribadi untuk menjadi teman kita, teman baik kita, untuk menjadi sahabat karib kita, untuk menjadi BFF kita, yaitu Roh Kudus. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 itu Tuhan Yesus yang ngomong ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, forever banget tuh, best friend forever ya. Jadi Tuhan Yesus bilang Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang itu suatu pribadi kan. Seorang itu ada sosok gitu, ada kayak bentuk kayak gitu. Bukan hanya suara hati gitu. Kadang-kadang kita hanya menganggap Roh Kudus itu hanya suara hati ya kadang-kadang. Sehingga kita kadang-kadang suka ngabain aja gitu. Tapi kita harus anggap itu Roh Kudus itu sebagai suatu pribadi, sebagai BFF-nya kita gitu, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Seorang penghibur, seorang roh kebenaran gitu kan. Jadi Tuhan tuh mau kita juga untuk buka hati kita untuk BFF yang lain ini, bukan yang manusia lagi, tapi ada lagi sosok lain, yaitu seorang Roh Kudus gitu, si Roh Kudus ini gitu. Kita rekap lagi poin-poinnya. Jadi yang healthy BFF itu, yang pertama itu adalah berdasarkan kasih. Jadi healthy BFF itu pasti berdasarkan kasih. Yang kedua itu, dia pasti mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, itu pasti healthy BFF itu pasti saling membangun. Dan yang keempat itu adalah menegur ketika ada yang berbuat salah, ketika kita ada berbuat salah. Jadi dari keempat poin ini kita bisa belajar supaya tidak menjadi BFF yang toxic gitu ya. Kita nggak ada toxic friendship, tetapi yang sehat, yang healthy, yang bisa mensupport kita, yang
yang bisa mengencourage kita dan mengobati luka-luka kita, yang bisa mendengarkan juga masalah-masalah kita sehingga kita tuh tidak kesepian lagi. Dan ya itu aja sih sharing dari aku. Semoga bisa berguna, bisa tertanam di dalam hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you all. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jemaat Immanuel Emada Kepaka menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Janto Sikomputera dan seluruh jemaat GBI PJR Group JK7 Jakarta. Kami jemaat GBI Novara mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Dr. Janto Sikomputera bersama seluruh jemaat GBI PJ JK7 Jakarta atas curahan kasih-Nya kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahi Bapa bersama seluruh jemaat dengan berkat yang berlimpah-limpah. Come